Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyan amma fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati man rahimakumullah. Mangga untuk sebelumnya saya persilakan untuk men-like, men-komen, men-share, dan men-subscribe konten saya yang kali ini. Dan juga konten-konten saya sebelumnya. Maka di-share, di-komen, dan di-subscribe. Ya. Dan juga di-like. Maka dipersilakan semuanya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau misalnya kita ingin mengetahui ya, semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu semuanya telah diatur di dalam hukum-hukum syara. Ya. Pada asal mulanya, semua perbuatan manusia itu adalah haram untuk dilakukan. Ya. Selama perbuatan itu tidak ada dalil yang menjelaskan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Kalau misalnya sudah ada dalil yang menjelaskan mengenai perbuatan daripada manusia itu, yang tadinya status hukumnya adalah haram, itu dijelaskan ya, dari berbagai dalil itu berubah ya. Status hukum yang terdapat dalam hukum syara yang mengenai perbuatan manusia itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan ada haram. Nah, jadi perbuatan-perbuatan manusia yang dilakukan oleh manusia pada awalnya, status hukum awalnya itu adalah haram selama tidak ada dalil yang telah menjelaskan mengenai taklid hukum yang telah ditetapkan oleh manusia itu. Tapi kalau misalnya sudah ada dalil ya, yang menjelaskan mengenai taklid hukum itu adalah ketetapan mengenai hukum yang dilakukan atau yang ditetapkan oleh hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia, maka di situ ada terjadi perubahan. Yaitu perubahannya ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Wajib itu kalau di dalam kaitkan atau dikaidahkan dalam bahasa Arab itu adalah fardu. Fardu atau suatu hukum perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat menekan sekali dan tegas sekali. Perbuatan fardu yang terkena taklid hukum fardu itu adalah suatu perbuatan yang wajib untuk dilakukan oleh manusia. Apabila itu dilaksanakan, dia akan mendapatkan pahala, dan kalau misalnya dia tinggalkan, itu akan mendapatkan dosa. Dan inilah pengertian daripada fardu. Akan tapi dalam hukum syariah, perbuatan manusia yang terkena taklid hukum fardu itu ada dua, terbagi menjadi dua bagian. Ada fardu yang fardu ain dan ada juga fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu adalah merupakan taklif hukum yang terkena kewajiban atas setiap individu muslim. Contohnya adalah kalau misalnya dikaitkan dengan ibadah yang mahdhah, itu ibadah yang langsung bersifat ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang terkena taklif hukum fardu ain itu adalah misalkan sholat yang 5 waktu.
Sholat yang 5 waktu itu dari subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Itu adalah merupakan perbuatan ibadah mahdoh atau amaliyah ibadah mahdoh yang bersifat tertual, yang hubungannya langsung pada Allah Subhanahu wa taala, yang terkena taklif hukum fardhu ain, yaitu suatu kewajiban yang wajib untuk dilakukan oleh setiap individu muslim. Ya, kalau misalnya itu dilakukan, dia akan mendapatkan pahala. Kalau misalnya dia tinggalkan, dia akan mendapatkan dosa. Apalagi contohnya yang bersifat ibadah mahdoh itu puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu status hukumnya adalah fardhu ain. Kalau misalnya dia tinggalkan, berdosa. Kalau misalnya dilaksanakan, akan mendapatkan pahala. Dan itu diwajibkan atas individu kaum muslimin. Sekarang ibadah yang ghairu mahdhah. Apa contohnya? Ibadah yang ghairu mahdhah itu contohnya adalah kita mencari nafkah untuk kebutuhan kita sehari-hari, ya, untuk pribadi kita masing-masing maupun orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Itu adalah kedudukannya fardhu ain. Ya. Kalau misalnya kita laksanakan, kita mendapatkan pahala. Kalau misalnya kita tinggalkan, kita akan berdosa. Kenapa? Karena kalau misalnya itu tidak diwajibkan kepada setiap individu muslimin, ini akan berdampak fatal terhadap kehidupan daripada kaum muslimin itu sendiri atau manusia itu sendiri. Maka kedudukan dalam mencari nafkah di sini adalah kedudukannya adalah fardhu ain, ya. Karena ini akan berdampak kepada kehidupan daripada manusia yang akan dirasakan oleh setiap individu kaum muslimin itu sendiri, individu daripada manusia itu sendiri. Nah, lalu ada perbuatan manusia yang terkena taklif hukum sunnah. Sunnah itu adalah apabila kita ini kerjakan, itu mendapatkan pahala, dan kalau misalnya kita tinggalkan tidak berdosa. Ini artinya perbuatan tersebut tidak ditekankan atau tidak ditegaskan oleh hukum-hukum syara, ya. Jadi ini hanya sebatas anjuran saja. Kalau misalnya kita mengerjakan berpahala, ya, kalau misalnya kita tinggalkan, kita tidak berdosa. Contohnya apa? Contohnya adalah kita melaksanakan sholat duha. Nah, itu yang ibadah yang mahdoh. Ya, itu kalau misalnya kita tinggalkan tidak apa-apa, ya, tidak berdosa. Tapi kalau misalnya kita laksanakan, kita mendapatkan pahala. Contohnya apa lagi? Kurban. Kurban itu sunnah bagi yang nggak mampu. Ya. Yang mampu tidak mengerjakan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita mengerjakan ibadah kurban, kita mendapatkan pahala. Nah, sunnah ini ada dua bagian. Ya. Ada sunnah yang muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Sunnah yang muakkad itulah sunnah yang hampir mendekati wajib, sementara ghairu muakkad tidak mendekati wajib. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat sunnah muakkad itu contohnya adalah, sekali lagi, sholat sunnah muakkad itu adalah sholat sunnah yang hampir mendekati wajib. Contohnya adalah sholat sunnah melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha, sholat Id. Itu sholat sunnah yang muakkad yang hampir mendekati wajib. Mengapa mendekati wajib? Karena Rasulullah pada 14 abad yang lalu hampir menekankan semua individu kaum muslimin untuk datang untuk melaksanakan sholat Id, ya. Sampai kepada perempuan-perempuan yang haid pun diperintahkan untuk hadir, ya, untuk hadir dalam pelaksanaan sholat Id, walaupun itu hanya sebatas hadir saja dan tidak ikut melaksanakan sholat Idnya, hanya sebatas mendengarkan khutbahnya saja. Nah, itu adalah merupakan bagian daripada status hukum yang sunnah muakkad. Adapun sunnah yang ghairu muakkad, ya. Sunnah yang ghairu muakkad itu yang tidak terkena hampir mendekati wajib. Apa itu? Itu diantaranya tadi sholat duha, itu tidak mendekati wajib, ya. Nah, ikhwati man rahimakumullah. Lalu ada hukum makruh. Makruh itu kalau misalnya ada mubah, ada haram, ya. Kalau mubah itu boleh saja untuk dilakukan, dan itu tidak ada penekanan. Dan ada juga yang haram. Itu kalau yang haram itu kita mendapatkan dosa atau mendapatkan siksa kalau misalnya kita kerjakan. Sementara kalau misalnya kita tidak mengerjakan, tidak mengapa, ya, dan berpahala. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Lalu bagaimana, ya? Terkadang kita ini
kesulitan ya untuk mendahulukan di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu secara bersamaan ya. Sedangkan status hukumnya itu juga hampir bersamaan ya. Misalkan ya kita melaksanakan perbuatan yang terkena status hukum fardu ya. Sedangkan fardu itu ada fardu ain, ada juga fardu kifayah. Nah, contoh yang fardu ain itu tadi adalah mencari nafkah. Dan contoh yang fardu kifayah, misalkan salat jenazah. Dan fardu kifayah itu salat jenazah itu terkena status hukum fardu kifayah. Fardu ain itu adalah setiap individu kaum muslimin wajib untuk melaksanakannya. Sedangkan fardu kifayah itu adalah kalau misalnya ada yang melaksanakannya berpahala ya, ada yang melaksanakan berpahala dan yang tidak melaksanakan tidak mengapa. Akan tapi kalau misalnya tidak ada satupun yang tidak melaksanakan ya, maka seluruh kampung itu akan semuanya berdosa. Ikhwati iman rahimakumullah. Lalu gimana kalau misalnya kita ini melaksanakan suatu perbuatan tapi perbuatannya itu hampir bersamaan ya. Maka di sini berlaku status hukum dalam skala prioritas. Prioritas. Nah, saya agak sulit untuk bicara. Maka kita hanya harus mendahulukan mana yang lebih diutamakan dalam status hukumnya. Tadi saya katakan perbuatan manusia itu ada wajib, ada sunnah, ada makruh, mubah, dan haram. Maka kita harus mendahulukan lebih diutamakan. Ya. Kalau misalnya status hukum ya dalam perbuatan manusia itu ada perbuatan fardu, maka kita harus membandingkan mana fardu yang ain dan mana fardu kifayah. Kalau ketemu antara perbuatan manusia itu antara fardu ain dan fardu kifayah, maka hendaknya kita mendahulukan kepada fardu yang ain dulu. Karena yang fardu kifayah masih bisa diwakilkan. Ya. Misalkan tadi ya kita harus mencari nafkah sementara ada sesuatu yang juga harus dikerjakan sementara kedudukannya fardu kifayah. Misalkan kita harus mencari nafkah sementara ada yang meninggal dunia nih ya. Dan otomatis orang yang meninggal dunia ini harus disolatkan, sementara sholat jenazah itu kedudukannya adalah fardu kifayah. Mana yang harus didahulukan? Maka kita pun harus mendahulukan kepada yang kedudukannya kepada yang fardu ain terlebih dahulu. Sementara yang fardu kifayah kita bisa tinggalkan karena ada yang mewakilkan ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang mewakilkan, baru kita terpaksa seperti itu, terpaksa mendahulukan yang fardu kifayah itu. Nah, jadi bisa ditinggalkan yang fardu kifayah itu karena sudah ada yang mewakilkan ya. Kita mendahulukan kepada yang fardu ain. Lalu gimana kalau misalnya kita ini bertemu antara perbuatan manusia ya, perbuatan manusia yang kedudukannya fardu ain dengan yang sunnah ya. Maka kita pun harus lebih memilih kepada yang lebih penekanannya lebih tegas gitu dalam hukum syariah ya. Maka kita pun harus mendahulukan kepada yang fardu ya, karena penekanannya lebih tegas yang fardu itu daripada yang sunnah ya. Maka dia harus didahulukan kepada yang fardu. Nah, kalau misalnya sunnah muakkad dengan sunnah yang ghair muakkad, mana yang lebih dahulukan ya. Maka kita pun harus yang mendahulukan adalah sunnah yang muakkad itu tadi ya. Yang perbuatan yang terkena taklif hukum yang sunnah muakkad itu tadi karena hampir mendekati wajib ya. Dan ghair muakkad bisa dikesampingkan nah, apalagi antara yang sunnah kepada yang haram. Maka kita pun harus bisa memastikan skala prioritas dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia ya, termasuk kita sekalian. Kalau misalnya perbuatan itu sama-sama terkena taklif hukum dan sama-sama harus dikerjakan, mana yang harus lebih dahulukan ya, mana yang harus lebih didahulukan, apakah yang wajib atau yang sunnah. Kalau misalnya kedua-duanya bertemu, kalau yang wajib ketemu antara yang wajib, maka kita pun harus bisa memilih apakah yang wajib ini status hukumnya fardu kifayah atau fardu ain. Kalau misalnya antara fardu ain dan fardu ain ketemu, kita pun harus bisa memilih mana yang lebih diprioritaskan dalam melakukan suatu perbuatan manusia itu. Penekanannya lebih tegas lagi, mana yang harus lebih dahulukan. Nah, maka disinilah ada suatu
skala prioritas untuk melaksanakan perbuatan daripada manusia itu sendiri. Yang tadi yang terkena taklif hukumnya adalah fardu ain, fardu, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Ya. Kalau fardu itu terbagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu adalah fardu yang setiap individu kaum muslimin ini wajib untuk melakukan. Nah, kalau misalnya tidak melakukan, berdosa. Sementara fardu kifayah, ya, itu adalah suatu perbuatan yang apabila ada yang melakukannya, itu yang melakukannya berpahala, sementara yang tidak melakukannya tidak berdosa. Nah, sementara kalau misalnya tidak ada satupun ya, yang tidak melakukannya, semuanya kaum muslimin akan berdosa. Ini artinya bisa diwakilkan fardu yang ini. Kedua, kita pun harus bisa memilih mana yang sunnah dan sunnah itu mana sunnah yang muakkad dan mana yang ghair muakkad. Sunnah yang muakkad itu hampir mendekati wajib, sementara yang ghair muakkad tidak mendekati wajib. Jadi kita harus bisa memilih ya, dalam sekaligus dalam menentukan perbuatan mana yang harus dilakukan oleh manusia terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu kalau misalnya perbuatan manusia itu secara bersamaan harus dilakukan. Ikhwati iman rahimakumullah, begitulah Islam ya. Telah mengatur semua perbuatan manusia, termasuk di dalamnya adalah dalam menentukan skala prioritas manusia dalam menentukan perbuatan yang mana yang harus lebih didahulukan untuk dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Saya Iman Zakaria, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya, ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita dan bisa dipahami, karena dalam hal ini pembahasannya konten kali ini mungkin agak tinggi sedikit ya. Bukan tinggi berarti marah-marah, saya bukan ya, tapi tinggi dalam artian penyampaiannya, dari segi penyampaiannya dan bahasanya memang agak intelektual sedikit ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iman Zakaria. Kita tutup pembahasan kita kali ini dengan membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.